Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada biografi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi. Yang ketiga ada sejarah Nabi dalam bidang bisnis. Dan yang terakhir ada relevansi bisnis Nabi Muhammad dengan zaman modern saat ini. Biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, karena ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal saat Rasulullah masih berada dalam kandungan sang ibu, yaitu Aminah binti Wahab. Ada beberapa kejadian pada masa hidupnya Rasulullah, diantaranya ada didatangi malaikat untuk membersihkan hatinya. Jadi pada masa kecil, beliau ini mengalami kejadian yang aneh. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad tinggal bersama ibu suaminya, yaitu Halimah. Nah, Rasulullah dan anaknya Halimah ini yang bernama Abdullah kala itu sedang menggembala kambing. Nah, tiba-tiba dua malaikat mendatanginya dan membawa Nabi Muhammad agak jauh dari tempat beliau menggembala. Lalu Abdullah sambil terpogoh-pogoh dan menangis menceritakan kepada ibunya bahwa Rasulullah ditangkap oleh dua orang laki-laki berpakaian putih. Keduanya membaringkan Nabi Muhammad dan membelah perut Nabi Muhammad SAW dan membolak-balikannya di atasnya. Sekitar usia Nabi 6 tahun, sang ibunda wafat. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu kala itu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ibunda Nabi Muhammad itu wafat ketika dalam perjalanan pulang ke Makkah setelah mengajak Nabi menjenguk paman-pamannya dari Bani Adi bin An-Najjar di Madinah, di mana sang ayah dikebumikan. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad pun diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Tak lama, sekitar berselang 2 tahun, Abdul Muthalib pun wafat, lalu beralih diasuh oleh pamannya dari jalur ayahnya yang bernama Abu Thalib. Bersama pamannya ini, Rasulullah banyak belajar. Bahkan beliau pun ikut berdagang keluar Mekah. Pada saat Nabi berusia 25 tahun, Nabi pun menikahi saudagar kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khadijah ini memiliki nasab mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia adalah wanita yang bijak, cerdas, dan segala kehormatan Allah diberikan kepadanya. Menurut Ibnu Hisham, mahar pernikahan Rasulullah dan Khadijah itu berupa 20 ekor unta betina muda. Khadijah ini adalah istri pertama Rasulullah dan beliau pun tidak pernah menikah dengan wanita lain sampai Khadijah ini wafat. Ketika usia Nabi 40 tahun, beliau melakukan uzlah atau menyendiri di Gua Hira. Dalam kesendiriannya itu, malaikat Jibril pun datang dan menyampaikan wahyu pertamanya. Menurut sejumlah pendapat, turunnya wahyu ini terjadi pada 17 Ramadan. Tapi ada pendapat lainnya juga. Nah, wahyu yang pertama kali turun ini kepada beliau itu adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Selang beberapa waktu, setelah Nabi menerima wahyu, tepatnya ayat-ayat pada surat Al-Mudaththir, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi di Mekah selama 3 tahun. Beliau kala itu mengajak orang-orang terdekat, seperti keluarga atau kerabatnya, untuk memeluk agama Islam. Golongan pertama yang memeluk Islam, yang biasa dikenal dengan As-Sabiqunal Awwalun, antara lain Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Rasulullah, Zaid bin Harisah bin Syarahil Al-Qalbi, yaitu mantan budak Nabi Muhammad, lalu ada Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu Nabi Muhammad, dan Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Nabi Muhammad. Lalu terjadilah dakwah terang-terangan di Mekah selama 10 tahun. Rasulullah mendapat perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Beliau pun memulai dakwahnya ini kepada Bani Hashim hingga dakwah di atas Bukit Safa. Kaum kafir Quraisy pada saat itu dengan keras menolak dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy kala itu mengejek, menghina dan mengolok-olok Nabi Muhammad dengan menyebut beliau sebagai orang gila. Kaum muslim saat itu juga banyak yang mendapatkan serangan dari kaum kafir Quraisy. Lalu terjadi Isra Mi'raj. Pada akhir masa dakwah di Mekah, Rasulullah melakukan perjalanan spiritual bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dilanjutkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Perjalanan agung ini kemudian dikenal sebagai kata Isra Mi'raj. Kemudian, Nabi melihat kondisi yang semakin tidak aman. Nabi Muhammad memutuskan hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah pertama kaum muslim kala itu ke Habasyah. Kemudian kaum muslim melakukan hijrah dalam jumlah lebih besar ke Madinah. Peristiwa hijrah ke Madinah ini terjadi pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah atau 622 Masehi. Ada pendapat yang menyebutnya 2 Rabiul Awal. Lalu Nabi Muhammad berdakwah selama 10 tahun di Madinah. Sebagai pendatang, beliau menerapkan strategi dakwah yang berbeda dengan di Mekah. Di antaranya, beliau membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah, melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Mekah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar. Kemudian,
Rasulullah melakukan haji pertama dan terakhir beliau yang dikenal dengan Haji Wada pada 10 Hijriah. Beliau juga menyampaikan khutbah terakhirnya pada haji tersebut. Lalu, Rasulullah jatuh sakit tak lama sepulang dari Haji Wada. 5 hari sebelum Rasulullah berpulang ke rahmatullah, sakit beliau bertambah parah. Suhu badannya tinggi, beliau merasakan sakit yang amat dahsyat. Pada waktu menjelang ajal tersebut datang, Rasulullah memberikan sejumlah wasiat kepada umat muslim. Lalu Nabi Muhammad wafat pada usia 63 tahun. Tepat pada usia 63 tahun, Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Menurut Tarikh Khulafa karya Imam As-Suyuti, Nabi Muhammad wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi. Yang pertama ada di bidang hukum. Itu adalah keadilan dalam penerapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, pendidikan dan pembinaan hukum, dan fleksibilitas dan kemajuan hukum. Lalu yang kedua ada prinsip di bidang sosial dan pendidikan. Yang sosialnya itu ada ukhuwah sesama kaum muslimin dan perjanjian antara kaum muslimin dan non-muslim. Lalu yang pendidikan adalah keadilan dan kesetaraan, pendidikan holistik, pendidikan nilai moral dan pendidikan agama. Lalu yang ketiga ada di bidang bisnis. Itu adalah kesabaran dan ketekunan, kejujuran dan integritas, kolaborasi dan kemitraan, keterlibatan aktif dan dukungan, komunikasi yang efektif, dan keadilan dalam keputusan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah di bidang dakwah dan keluarga, yaitu keteladanan atau uswah hasanah, ketulusan dan kejujuran, keterbukaan dan inklusivitas, pendidikan dan pembelajaran, ketabahan dan kesabaran, kepemimpinan sebagai pelayan, dan keterlibatan aktif. Yang kedua ada kepemimpinan Nabi dalam bisnis. Pada saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Ia diajak pamannya, yaitu Abu Thalib, untuk ikut dalam rombongan dagang ke Syam pada saat di Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad semakin menekuni dunia usaha atau dagang. Merujuk buku Muhammad At-Trader, Nabi Muhammad sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, diantaranya ada Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Nah, dari situ timbul pertanyaan, apa aja sih yang menyebabkan Nabi Muhammad bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar? Dalam buku marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin sukses menjadi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur seperti Nabi Muhammad. Di antaranya, cara yang pertama yaitu melakukan segmentasi, menetapkan target pasar atau targeting dan positioning. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi itu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan, minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawanya itu lain, dan seterusnya. Nabi Muhammad juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tidak hanya memasuki satu segmen saja, ia memasuki semua segmen yang berada di dalam masyarakat semenanjung Arab, mulai dari budak hingga kalangan elit, kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu, Nabi Muhammad adalah orang yang pintar dalam memosisikan diri dimanapun dia berada. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggannya, ia juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa ataupun remaja. Lalu yang kedua itu ada melakukan diferensiasi, bauran pemasaran, dan memiliki prinsip dalam menjual. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang berpikir out of the box. Ia berdagang dengan cara-cara yang berbeda, tidak konvensional digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi. Yang pertama itu menjalin hubungan yang baik atau silaturahim dengan pelanggannya dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain. Bukan hanya satu wilayah saja, bahkan banyak wilayah. Yang tidak kalah penting juga, Nabi Muhammad itu selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya, dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lain. Ada di mana hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu. Lalu yang ketiga adalah melakukan personal branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad di masyarakat Arab itu dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Karena memiliki brand dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad kerap kali berdagang tanpa modal sepeser pun, alias menjualkan barang dagangan orang lain dengan imbalan bagi hasil. Hal itulah yang mengantarkan Nabi Muhammad menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur. Lalu Nabi Muhammad juga memberikan pelayanan yang terbaik pada para pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan ia pun mendahulukan kepentingan pelanggannya atas dirinya. Lalu yang keempat ada jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam
berdagang, Rasulullah mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya itu, Nabi Muhammad itu tidak pernah membohongi pelanggannya dan selalu ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah adalah seorang yang profesional. Dia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangannya. Nabi Muhammad juga memiliki prinsip-prinsip seperti tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dan tidak bersumpah yang berlebihan, jujur, dan serta tidak memonopoli komoditas. Kemudian yang terakhir adalah relevansi dengan zaman modern saat ini. Ada 4 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama ada etika bisnis, lalu yang kedua keadilan dan inklusivitas, yang ketiga itu ada tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang terakhir itu ada pengembangan keterampilan. Untuk penjelasannya sudah saya paparkan di dalam PPT ini, dan referensi-referensinya itu sudah saya paparkan juga di atas.